latar belakang. Begitu pentingnya kita mempelajari sirah, maka kita harus tahu dulu latar belakangnya. Jadi kalau orang ibadahnya itu mencontoh Rasulullah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Dan karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya makhluk manusia yang dijadikan sebagai utusan, jembatan antara perintah Allah kepada hambanya, ya, maka kalau kita sudah seperti itu, insya Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai manusia yang berjiwa tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, masuklah kamu ke dalam hambaku dengan ridho. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Jadi kalau Allah sudah ridho, kita juga ridho dengan apa yang diperintah oleh Allah, maka sholat subuh itu menjadi patokan, ya, menjadi patokan ini orang memang sungguh-sungguh atau tidak. Nah, maka pada saat sholat subuh itu godaannya paling besar. Yang pertama, godaannya masih ngantuk. Kenapa ngantuk? Tidurnya telat. Kemudian dengan ngantuknya dia kalah, sehingga mengikuti rasa ngantuknya dan sholat subuhnya telat, kan begitu. Kalaupun toh sholat subuh nggak ikhlas, masih ngantuk-ngantuk sholat subuh, karena apa? Mungkin suaminya negur, atau istrinya negur, atau anaknya negur, ayo bangun sholat subuh, padahal masih mau tidur. Sambil jalan grundel, masih ngantuk suruh sholat. Kira-kira orang yang ngomong seperti itu pada saat jalan ke masjid, ridho nggak dia jalan ke masjid? Kira-kira grundel, mangkat sih mangkat, melaku yang melaku, tapi grundel, kira-kira ridho nggak sholatnya? Nah, itu salah satu tanda ciri bahwa dia sholat tidak ikhlas. Sementara Allah menghendaki setiap ibadah yang dilakukannya adalah penuh dengan keikhlasan. Gitu. Nah terus, ya, bahwa kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, karena Rasulullah itu adalah merupakan sosok manusia yang menjembatani kita di dalam beribadah kepada Allah dengan segala aturan-aturannya, dengan segala perintah dan larangannya, dan dalam hidup kehidupan ini juga harus mencontoh Rasulullah. Dengan contoh itu kita juga harus taat atas perintahnya. Maka kita, jadi dengan 3 poin tadi, begitu pentingnya ilmu sirah nabawiyah, dengan harapan ilmu ini akan menuntun kita, ilmu ini akan menjadikan patokan kita mana kira-kira yang bisa kita lakukan dan mana yang kita harus tinggalkan. Nah, untuk keputusan ini maka diserahkan kepada hati kita dan ilmu kita masing-masing. Karena manusia yang pertama punya rasa rikuh pekeuh. Ada orang yang punya rasa belum terbiasa. Ada orang yang memiliki rasa nggak enak dengan tetangga, sehingga ini akan berperang dalam hati kita, karena banyak, ya, karena banyak kehidupan ini yang perilakunya justru kadang-kadang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Karena manusia itu punya pengalaman dan latar belakang yang berbeda.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya. Jadi nanti kita akan belajar ke depan itu ada 3 poin yang pokok. Kita sudah tahu kan begitu pentingnya kita belajar sirah, ya. Yang pertama, kita akan sedikit banyak mempelajari tentang masyarakat Arab di zaman jahiliyah. Ya. Jadi masyarakat Arab di zaman jahiliyah, bagaimana ekonominya, bagaimana sosialnya, dan bagaimana sikap orang Arab yang jahiliyah itu. Kenapa kita harus mempelajari itu? Karena Rasulullah dilahirkan di dunia Arab. Kemudian yang kedua, ya, masyarakat Arab yang jahiliyah itu sebelum kenabian apa yang dilakukan. Yang ketiga, masa kenabian atau masa nubuah, di mana ayat-ayat turun, di mana Rasulullah berdakwah, dan bagaimana Rasulullah pada saat meninggalkan umatnya di dalam kematiannya di umur 63 tahun. Nah, itu sedikit banyak informasi, atau kalau di dalam tulisan buku namanya apa ya, sistematika apa materi kita untuk ke depan. 3 poin: Arab jahiliyah, masa sebelum nubuah, dan masa sesudah nubuah sampai meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.